Halo teman-teman semua ya, berjumpa lagi ya. Maaf, sekarang tuh saya jarang konten untuk khusus jualan saya ya. Nah, sekarang saya mau cerita teman-teman ya. Saya kan sekarang menggunakan pengembang ya ataupun ragi instan angel seperti ini ya. Nah, ini yang saya gunakan. Tetapi kan semua ragi instan itu ya pasti kalau kita menggunakan itu ada plus minusnya ya. Jadi kan nggak selalu itu baik gitu kan, tapi nggak selalu juga ada buruk, selalu buruk gitu kan, tapi ada plus minusnya karena sikon ya, itu suasana kondisi pada saat kita membuat adonan. Nah, saya juga kadang teman-teman ya ada terkendala gitu kan, terkendala, nanti saya ceritakan. Nah, jadi gini teman-teman ya, eh kalau namanya ragi instan itu kan pilihan kita masing-masing ya, nggak harus mutlak toh saya pakai angel atau toh saya pakai apa namanya saat instan, pakai permipan gitu, teman-teman harus pakai itu kan, nggak gitu seperti itu. Jadi cocoknya teman-teman itu pakai apa gitu kan, karena semua itu ada plus minusnya bagi diri kita masing-masing sebagai pedagang, terutama kalau saya kan menceritakan tentang pedagang odading dan cakwe kan seperti itu teman-teman ya. Nah, 2 hari yang lalu saya tuh mengalami kendala teman-teman, cakwe saya itu, oh ini khusus cakwe ya, khusus cakwe. Jadi cakwe yang saya buat itu kalau saya tarik itu kayak apa ya, sulit ya. Agak kalau ditipis nggak mau balik dia, nggak mau, artinya nggak kayak seperti ngembang karet gitu ya. Artinya kalau ditekan gitu kan balik gitu. Nah, jadi kalau dipotong, kalau tipis ya udah goreng nanti kayak kertas gitu. Harusnya kita potong tebal-tebal, otomatis itu akan mengurangi hasil atau income kita ya ketika kita jualan seperti itu. Yang seharusnya kayak kemarin umpamanya 2 hari yang lalu, bukan kemarin ya, 2 hari yang lalu, jadi 2 hari berturut-turut saya mengalami kendala itu gitu kan. Jadi kalau itu otomatis hasil saya itu turun gitu kan, yang seharusnya kalau itu habis bisa sampai 1.200.000 300 gitu, itu cuma jadi 1 juta gitu seperti. Nah itu karena di sini dominan untuk cakwenya yang utama ya, karena pas apalagi kalau pas musim-musim mancing teman-teman ya, wah luar biasa teman-teman. Jadi cakwe mungkin dari beberapa harga dari beberapa ratus ribu itu hanya dibeli orang penikmat pemancing atau hobi mancing gitu kan. Jadi dan untungnya secara secara apa ya, secara kalau kita hitung-hitung lebih baik melayani orang mancing gitu kan, karena apa, potongnya lebih kecil, tidak pakai saus gitu kan seperti itu. Nah, itu luar biasa. Nah tapi kendalanya ada kemarin sepertinya ada di ini di ragi instan. Jadi gini teman-teman, kalau cakwe itu kan ada bahan dasarnya ya yang mungkin itu sangat riskan ya, terutama ada garam gitu kan. Garam itu kan kalau kita baca apa baca referensinya gitu kan, eh, garam itu berlawanan dengan ragi instan, sehingga apa, kalau kita memberi garam terlalu banyak ataupun menyentuh ragi instan yang secara langsung gitu kan, itu akan mematikan ragi instan, karena ragi instan itu ternyata kan mikroorganisme ya teman-teman, artinya dia itu semacam makhluk hidup juga ya. Jadi kalau dikasih garam itu bertentangan, tetapi kalau dengan gula pasir dia sangat support seperti itu. Makanya kayak saya kemarin 2-3 hari yang lalu gitu kan, itu terkendala seperti itu. Karena apa, saya di sini kemarin bikin cakwe pada saat itu 11 kilo, kemudian 12 kilo kan seperti itu sekali ngadon teman-teman. Itu sebenarnya itu alat buat ngadon saja nggak cukup, hanya kapasitas 8-9 kilo kan seperti itu, saya kasih 12 kilo kan seperti itu. Nah ternyata ya itu gagal kan. Nah saya lihat gini teman-teman, jadi pengembang ini juga, ragi instan ini juga, ketika saat kita baru dibuka kemudian kita biarkan lama itu akan beda. Dan kalau biasanya baru dibuka gini, pokoknya nih saya bikin cakwe 10 kilo upamanya ya teman-teman ya. Jadi kalau biasa saya beri 1,5 sendok atau 2 sendok makan ya, bukan teh ya, 1 sendok makan itu jadinya baik. Nah tetapi pada saat tertentu dia itu akan sangat jelek, kurang gitu. Dan hasilnya kayak kemarin, ternyata saya itu kurang memberikan ragi instan ya, karena pengembangnya itu sudah saya buka untuk beberapa hari bahkan beberapa minggu, karena satu pack gini kan saya pakai mungkin kan lebih dari seminggu teman-teman, apalagi sini kan untuk beberapa kali ngadon gitu kan. Nah jadi itu kondisinya. Jadi nah pas kemarinnya kan itu kejadian 2-3 hari yang lalu ya, jadi pas kemarinnya saya pikir apa gitu kan, nah saya tambahin pengembang lagi, jadi yang biasanya cuma 2 sendok saya berikan 3 sendok, dan akhirnya kemarin alhamdulillah berhasil. Dan apa ya, tidak ada kendala seperti itu. Jadi memang pengembang ini teman-teman itu banyak sekali juga apa yang namanya plus minusnya tadi seperti itu.
Dan kenapa ya teman-teman saya memakai ragi instan? Saya sudah pernah cerita pada teman-teman, mungkin ini salah satu produk yang murah di sini kan, seperti itu. Dan menurut saya pengembang dengan pengembang yang lain yang harganya jauh ya, ini kan kalau kalau teman-teman mungkin boleh mau tahu gitu kan, harga ini cuma sekitar 35.000 gitu, seperti 35 40 nggak sampai ya. Bahkan kemarin-kemarin paling murah, sekarang udah agak naik karena udah ada pasaran dia kan. Jadi dibanding yang lain di atas 40 bahkan 50.000 gitu kan tuh per 500 gram seperti ini. Jadi itu kendala teman-teman. Jadi saya cerita ini kenapa, karena pengembang ini sendiri atau ragi instan sendiri kalau disimpan di tempat terbuka atau sering kita buka itu akan mengalami penurunan kualitas ya teman-teman, seperti itu. Makanya ada teman saya yang jualan di sini yang dulu saya ikut ke saya, dia cerita, "Bang, kalau saya udah beberapa hari pengembang itu saya coba ternyata sudah nggak maksimal, saya buang," katanya, "lebih baik ganti yang baru," kan itu. Tapi masuk akal ya, terutama kendalanya itu kita terjadi di cakwe, karena cakwe itu sangat riskan sekali teman-teman. Ingat ya teman-teman, saya ceritakan tadi ragi instan itu kalau bertemu dengan garam ataupun dengan bawang putih itu biasa biasa juga loh teman, karena saya juga memberikan bawang putih itu lebih banyak ya, karena ya bayangkan kalau 12 kilo untuk adonan, bawang putih saya itu lebih dari setengah kilo loh teman-teman. Seperti kalau saya ya, nggak tahu kalau teman-teman semua, karena saya kan kalau bawang putih saya takar teman-teman. Nah, padahal saya sendiri di sini menggunakan mixer yang dikatakan kalau secara kualitas adonan itu lebih mumpuni, apalagi kalau kita bersifat manual. Nah, jadi kendala saya kemarin menggunakan ragi instan itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dasar alasan saya tadi menggunakan ragi instan Angel sudah saya paparkan teman-teman. Kemudian kalau cerita lain, kalau di sini ya teman-teman, di sini itu kan kalau masalah odading atau roti goreng dengan menggunakan pengembang ini jarang terkali kendala. Menurut saya juga, kayaknya saya di sini beberapa tahun ya untuk yang lalu dan saat ini, kalau untuk odading itu jarang mengalami kendala. Tapi kalau yang cakwe itu sering kali terjadi gitu kan. Padahal kalau memperhitungkan juga sih ya, sebenarnya kalau secara keuntungan teman-teman, secara keuntungan itu lebih menarik di cakwe ya kalau menurut saya di sini ya, karena dari bahan-bahan dasarnya juga kita ketika kita membuat cakwe yaitu tidak terlalu repot, tidak terlalu bahan dasar tidak terlalu banyak. Yang paling boros itu adalah di bawang putih ya, terutama karena bawang putih mungkin agak sedikit mahal, dan mungkin kalau saus dan lain-lain kan itu karena kita buat lagi jadi tidak memakan biaya, jadi seperti itu ya. Jadi saya sekedar cerita buat teman-teman semua, saya jualan di sini kalau sekarang ya omset saya itu sekitar 1 juta ke atas ya, paling 1.100.000, 1.200.000, mentok-mentoknya turunnya ke 1 juta, kalau sepi-sepinya ke 900 seperti itu. Tapi kalau pas musim hujan gitu ya, yang repotnya itu adalah ya otomatis karena alam ya dan otomatis turun. Oke teman-teman, jadi saya cerita sedikit mengenai saya penggunaan pengembang atau ragi instan yang saya gunakan di sini. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang belum bisa berbagi ilmu, dan semoga sukses selalu ya buat teman-teman semua.